Juah man kam krina orang tua kami si tergelar ibas kategorial Saitun. Jumpakah kita arah pe anta bas mingguenda janah ope denga ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas pe anta si pebulat lebih ukur ta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu, arkiteken keleng atendu, ras lias atendu, si enggo isahkan kam kubas kegeluhan kami, pribadi lepas pribadi, bagai pe kegeluhan perpulungan du. Ibas masa pandemi COVID endape, igejapkan kami, Tuhan tetap sekawal kami. Bujur Tuhan, ibas paksa enda, ngoka seh waktuna kami ngelakukan PA secara virtual. Nggo sikap kami ndengkehkan firmandu. Kesahandu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami. Simpetang kas katandu kubas pusuh kami. Si pengasut kami lako make kenca bas geluh kami si tetep wari. Kam singurapi singajari rasinampati kemahandu gelah ngasup kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surasurandu. Ngerana dage kam Tuhan nggo sikap kami nengkehken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Saitun si kelengi kami, kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda, ibuat ibas padan sindekah, kitab Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita. Menjuah-juah mankam krina orang tua kami, si ikelengi kami, si tergelar ibas kategorial Saitun. Tek kami ibas penemani ras pemasu-masun Tuhan
ibas masa-masa pandemi COVID enda pe kerina kam orang tua kami lid bas mejuah-juah. Nggondai ogeken kami kata di bata si jadi nas pe anta janah temana nina tetaplah ernalem man Tuhan. Tetaplah setia melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, atau istilah yang lain, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Saitun sini kelengi kami, kitab Ulangan biasa juga disebut sebagai kitab ataupun khotbah perpisahan antara Musa dan umat Israel. Sebab mereka sudah sampai di dataran Moab dan tinggal menyeberang Sungai Yordan, maka mereka sudah memasuki tanah Kanaan. Tapi seperti firman Tuhan, Musa tidak diizinkan masuk bersama-sama dengan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, melainkan Yosua lah yang akan menggantikan Musa sekaligus memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang Israel. Oleh karenanya Musa memberikan perintah ketetapan firman Tuhan supaya kelak mereka memperhatikannya ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Inilah yang disampaikan oleh Musa di dalam Ulangan pasal 6 ini. Kalau kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan oleh Musa, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan pergi untuk mendudukinya, supaya umurmu panjang dan engkau mengalami kebaikan-kebaikan serta dengan anak cucumu apabila engkau takut akan Tuhan Allahmu dengan melakukan segala ketetapan dan perintahnya. Intinya Musa mengatakan, apabila kelak engkau memasuki tanah Kanaan itu dan engkau tetap memegang perintah Tuhan, melakukannya dengan setia, maka engkau dan anak-anakmu akan mengalami kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan Tuhan di tanah yang telah Dia janjikan. Karena itu kasihilah Tuhan, kata Musa kepada umat Israel, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau engkau melakukan itu, maka engkau dan anak-anakmu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan Allahmu. Dan bagaimanakah cara mengasihi Tuhan? Salah satu cara orang tua mengasihi Tuhan di negeri yang akan didudukinya ialah selain daripada mereka sendiri hidup di dalam ketetapan, peraturan dan perintah Tuhan, tugas mereka juga ialah mengajarkan Taurat itu kepada anak cucu mereka. Itu adalah tanda kasih kepada Tuhan. Jadi perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya berhenti di dalam hidup mereka, tapi mereka juga harus meneruskannya sebagai kewajiban, sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan, yaitu mengajarkannya kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Di sana dikatakan, ajarkanlah hukum Taurat itu, perintah Tuhan itu, ketika engkau duduk di rumah, ketika engkau di dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan juga ketika engkau bangun. Ini luar biasa sekali. Jadi enda sangat luar biasa. Bagaimana mereka harus benar-benar memperhatikan sebagai orang tua, tugas mereka ngajari anak-anaknya gelah malang man Tuhan. Supaya apabila mereka berpegang kepada perintah Tuhan,
Apabila mereka setia melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berjanji akan terus memberikan kebaikan-kebaikan di dalam hidup mereka. Nah, dan nas PA kita dikatakan di sana, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Jadi jelas jenda adi nungkun pagi anakmu, engkai maka harus sipatuhi perintah Tuhan. Engkai maka harus kita ngeluh malang man Tuhan. Engkai maka kita harus ngeluh ernalem man Tuhan. Maka nina musti engkau harus menyampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucumu bagaimana Tuhan melepaskan engkau dari perbudakan Mesir. Jadi enda sih harus diceritakan orang tua kala Israel man anak-anaknya bahwa dulunya mereka adalah diperbudak di Mesir oleh Firaun. Tentu bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya ketika mereka diperbudak di Mesir. Tapi oleh tangan Tuhan yang kuat, oleh kuasa Tuhan yang dahsyat, yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, mengeluarkan orang Mesir dari perbudakan Mesir. Kepada Firaun dan orang Mesir, kepada keluarganya semua, Tuhan mengadakan tanda-tanda yang mencelakakan. Tapi orang Israel dituntun oleh Tuhan menuju ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka boleh melihat kalau saat itu mereka boleh hidup di negeri Kanaan, tanah yang melimpah susu dan madunya. Keadaan mereka baik, itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya maka mereka harus takut akan Tuhan. Maka mereka harus memelihara ketetapan, perintah, dan peraturan Tuhan itu di dalam hidup mereka. Karena Tuhan Allah telah terlebih dahulu melakukan mujizat-mujizat, melakukan perbuatan-perbuatan besar, melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Dan mereka boleh melihat dan juga mengalami secara langsung janji kebaikan Tuhan itu atas hidup mereka. Dan kemudian yang ketiga di sana dikatakan, dan engkau akan menjadi benar apabila engkau melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, maka hidup mereka sendiri menjadi hidup yang benar, hidup mereka sendiri menjadi hidup bangsa pilihan apabila mereka melakukan dengan setia ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan itu. Inilah yang dikatakan di dalam nas PA kita. Orang tua kami yang kami kasihi di dalam Tuhan, tema PA kita tetaplah renalem man Tuhan. Sekali nari, tetaplah setia melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan, atau tetaplah hidup takut akan Tuhan. Kala Israel jelas engkai maka ia ngeluh renalem man Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas hidup mereka. Ibas perbudakan nari i bebas kena, janah later jeng i bebas kena ibas perbudakan, tapi i pinpinna ibas perdalanan memasuki tanah Kanaan, dan mereka boleh menikmati segala hal yang baik di tanah Kanaan, tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Jadi oleh karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perbuatan-perbuatan baik atas hidup mereka, maka mereka harus hidup takut akan Tuhan. Mereka harus ngeluh ernalem man Tuhan. Jadi jelas kai alasena adi nungkun anak-anakna jelas engkai maka kala Israel ngeluh ernalem man Tuhan. Engkai maka ketetapan perintah Tuhan tuhu-tuhu kal harus iperdiateken kala Israel ibas negeri Kanaan.
Orang tua kami, Zaitun sini kelengi kami. Tentu berbeda sejarah orang Israel dan sejarah kehidupan kita. Tapi kami percaya bahwa di dalam sejarah hidup kita juga pasti banyak perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita, dan itulah sebenarnya yang membawa kita menjadi orang beriman, menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi perlu tentuna sisahkan man anak-anak ta. Engkai maka kita malang man Tuhan. Engkai maka kita ngeluh ernalem man Tuhan. Mungkin contoh-contoh si konkret saja yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tapi paling utama tentunya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kematian kekal, dan di dalam Yesus kita diberikan keselamatan yang kekal. Tentu itu pokok yang utama. Jadi engkai maka kita naleman Tuhan, sebab kita nggo ibebaskan ibas perbudakan dosa nari. Jana genduari kita nggo iberikan kemerdekaan ngeluh ibas keleng ati Tuhan bas tengah-tengah kegeluhenta. Tapi tentu selain itu banyak perbuatan-perbuatan mujizat, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Misalnya kita ope dengar si tandai di bata. Sebelum kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam penyembahan berhala. Kita hidup dalam perbuatan-perbuatan yang gelap, perbuatan-perbuatan dosa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dipanggil menjadi anak-anaknya, dan sekarang kepada kita diberikan firman hidup, diberikan firman terang, sehingga kita sekarang bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lana yang geluh bas kegelapan, tapi gundari cara geluh cara geluh anak-anak terang. Jadi NDP kuakap luar biasa. Baginina bas kitab 2 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan bahwa Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan dan membawanya kepada terangnya yang ajaib. Maka melalakal enggo si berubah bas kita, melalakal kebaikan-kebaikan Tuhan si enggo alami kita. Dan ini bukan berarti mengatakan bahwa dalam sejarah perjalanan hidup kita semua baik-baik saja. Tentu melalakang perbeben, melalakang pergumulan. Tapi justru di dalam perbeben ras pergumulan dai semakin sirasakan oleh karena pertolongan Tuhan, maka kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Baginina Paulus bas 1 Korintus 15 ayat 10. Nina ije, tetapi karena kasih karunia aku sebagaimana aku ada sekarang. Jadi hidup kita yang sekarang ini, hidup yang kita jalani dan alami sekarang ini pun, ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sebabna maka kita ngeluh biar man Tuhan. Sebabna maka kita ernalem man bana. Sebabna maka silakokan perintah-perintah Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhenta. Jadi perlu sisahkan man anak-anak ta. Perlu sisahkan alasan-alasan mengapa kita hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian bukan hanya kita, tapi anak-anak kita juga di kemudian hari hidup takut akan Tuhan. Sebab begini firman Tuhan dai, adi tetap ipeliharandu perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, firman Tuhan, maka kebaikan-kebaikan Tuhan akan kam alami di dalam kehidupanmu. Jadi tentu ini juga yang kita inginkan terjadi dalam hidup anak-anak dan kempu-kempu kita, supaya mereka juga di kemudian hari mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhan. Jadi enda kuakap tugas penting orang tua kami, Zaitun sini kelengi kami. Jana si peduakan ibas penutup sisahkan kami ijenda penting sekali. Tanda kita hidup takut akan Tuhan, tanda kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, sama seperti orang Israel. Tanda mengasihi Tuhan itu ialah mengajarkan Taurat Tuhan itu kepada anak-anak mereka, baik waktu duduk, waktu berjalan, waktu berbaring, waktu bangun. Artinya maka mankala Israel salah sada tugas orang tua si penting ngajarkan firman Tuhan man anak-anaknya. Tentu NDP kuakap haruskah jadi perhatiin man orang tua. Adinina
Pendeta Emeritus Pebukit Ibas Bimbingan PA Zaitun nina mepalar min kita nurikan kata dibata man anak kempunta. Aku hendak kuakap sangat luar biasa. Maksudnya pakailah setiap kesempatan itu walaupun sedikit, tapi kita boleh mengajarkan firman Tuhan man anak-anak kempunta gelah anak-anak kempunta turah kini teken basia. Baginina Ibas Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Jadi labo mungkin turah kini teken bas anak-anak ta, kemudian mereka hidup takut akan Tuhan, tak pernah leman Tuhan, adilah pernah ibegina karena kata dibata. Alu bagedage pakai kesempatannya, khususnya ibas masa-masa pandemi COVID ini. Tentu ada banyak waktu bagi orang tua kami berkumpul dengan keluarga. Pakai kesempatan itu untuk mengajarkan firman Tuhan. Dan sama seperti janji firman Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, memelihara ketetapan, perintah dan peraturannya, maka kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan juga diberikan umur yang panjang. Tentu enda kerina jadi surah-suranta, jadi harapenta bas tengah-tengah kegeluhenta, dan kami percaya Tuhan sanggup menggenapkan janjinya sama seperti Tuhan menggenapkan janjinya kepada umat Israel. Demikian juga Tuhan akan menggenapkan janjinya kepada kita apabila kita melakukan semua perintah Tuhan dengan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Endam si banci sehken kami ibas peanta minggu enda sekali nari jelaskal tujuan temanta, maka sampai akhir hidup kita harus hidup takut akan Tuhan. Ernalem terus man Tuhan, sebab kalak sirnalem man Tuhan, lalap ipelihara Tuhan. Adinina bas Yesaya 40, maka nina kalak sirnalem man Tuhan, desken Raja Wali Sikabang. Sekalipun dia berjalan jauh, dia tidak akan menjadi lelah. Janah ibre kena terus gegeh si baru, tambah-tambah mankam kerina orang tua kami. Amin. Mari sidungi pe antenda aluras kita ertoto. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu boleh mengingatkan akan sejarah kehidupan kami. Sama seperti sejarah kehidupan umat Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan kemudian Tuhan menuntun mereka memasuki tanah Kanaan dan memberikan segala yang baik kepada mereka, sama seperti janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Demikian pun kami sampai hari ini, kalau kami boleh menerima dan mengalami berbagai kebaikan di dalam hidup kami, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu biarlah kami senantiasa menjaga hidup kami, supaya boleh tetap menjalani hidup kami dengan takut akan Engkau, memelihara perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Karena kami percaya di dalam kami melakukan ketetapan Tuhan di dalam hidup kami, di sana kami akan mengalami damai sejahtera, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga berikan hikmat kepada orang tua kami untuk memakaikan waktu yang ada di tengah-tengah keluarga, mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak dan cucu-cucu, supaya anak-anak dan cucu-cucu orang tua kami di kemudian juga menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan mencukupkan segala keperluan kami, keperluan orang tua kami di masa-masa pandemi COVID ini. Secara khusus kami berdoa buat orang tua kami yang sedang dirawat di rumah sakit, Bapak Febri Ginting. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati obat dan perawatan yang diberikan, biarlah kesembuhan daripada Tuhan atasnya. Nande Ingrid Surbakti dalam proses pemulihannya, biarlah Tuhan memberkati sehingga proses pemulihannya berjalan dengan baik. Bapak Anta Sitepu pasca operasi patah tulang, biarlah Tuhan juga memberkati agar proses pemulihannya juga berjalan dengan baik. Demikian juga Bapak Ita Sembiring, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nandi Ripka Bangun,
Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda, Nande Sika Sembiring, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace Nande Sri Bangun, Tiga Nevi, demikian juga anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Betranio Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Mama kami Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah melawat, Tuhan memberikan kesehatan yang prima kepada semua orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit sebagai tim medis. Biarlah Tuhan menjaga, memelihara, menjauhkan mereka dari terpapar COVID-19. Dan biarlah pelayanan perawatan, pelayanan pengobatan yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kami yang positif COVID-19, kiranya oleh berkat-Mu mereka boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Dan kemudian kami terus berdoa buat vaksin antivirus yang hari-hari ini kami mendengar kabar baik sudah mulai ditemukan. Biarlah Tuhan memberkati agar vaksin antivirus COVID-19 ditemukan dan kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, demikian juga pemerintah kami. Orang tua kami Setun beserta dengan seluruh keluarga, anak-anak dan kempu-kempu, biarlah kasih karunia-Mu, berkat kemurahan-Mu tetap melimpahi. Inilah doa permohonan kami, ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bagendam pe anta bas minggu enda sekali nari sehkan kami mejuah-juah man banta kerina Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.